wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Akbar. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Makassar, angkatan pertama. Ini adalah sekolah tempat saya mengajar, yaitu di SMP Negeri 1 Loha yang berada di Provinsi NTB, tepatnya pada Kabupaten Bima, Kecamatan Loha. Ini adalah sekolah tempat saya melakukan PPL. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada perkenalan diri ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat siang. Selamat berjumpa kembali pada kesempatan ini. Sebelum saya mulai mata pembelajaran, saya minta dulu untuk kelas 17 siapa saja yang sudah hadir hari ini. Hadirnya ya. Dan saya harapkan kepada satu orang untuk memimpin doa sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kali ini. Ya, ketua kelas kalau bisa. Duduk siap. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati. Mulai. Doa selesai. Ya, baik, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa. Bagaimana kabarnya pada kesempatan hari ini? Baik. Baik ya? Ya. Alhamdulillah. Dan kebetulannya pada kesempatan kali ini juga saya dengar cukup semangat ya. Dan memang harus seperti itu. Dalam setiap aktivitas pembelajaran kita memang harus menampilkan semangat kita ya. Jadi dalam mencari ilmu pengetahuan itu kita memang harus semangat dan ilmu pengetahuan itu penting ya untuk mengatasi humanidad kehidupan. Seperti kata pepatah ya, carilah dalam kehidupan sampai ya. Nah, baik. Dan sebelum saya membahas materinya, seperti biasa saya akan absensi dulu siswa-siswa pada tanggal ini ya. Abelia Patriani Putri. Ahmadin. Amin Rizky. Ana Abul Musa. Anugrahani Aprilia. Aulin Ayu. Ayatul Husna. Ayu Puspitasari. Cikita. Fauzia Dinati. Fitria Tumica. Ifaran. Indi Putri. Jihan Apriani. Jihan Talita. Lestari Dia Kusuma. Muhammad Al-Fatih. Maulida Asmawati. Muhammad Andra. Nadia Fitria. Novi Damayanti Putri. Nur Fidari Putri. Nuri Novita. Purata Ainun.
Rahadatul Ais, Adibah. Sabila Nabila, Adibah. Salwatun Sayyid Al-Fatih, Sulit Setiani, Primeliani Sapitri, Wa Ikram Jahratul. Ya, baik, dari saya ucapkan dengan sampai ya pada ujungnya nanti kalian sering bermaaf-maafan ya. Boleh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan interaksi sosial, karena sebelumnya kita sudah membahas materi tentang potensi sumber daya alam Indonesia dan kemaritiman Indonesia. Ya, saya akan lanjut saja pada materinya. Miss Kraska. Ya, pernah dengar interaksi sosial? Nah, kita adalah makhluk sosial. Pernah belajar waktu SD-nya ya? Pernah ya? Ya? Ya. Ya, pada waktu ini kita akan membahas terkait dengan interaksi sosial dan lembaga sosial. Ya, tapi karena ini ada dua materi yang pada pertemuan ini kita akan membahas terkait dengan interaksi sosial. Tujuan pembelajarannya, ya, jadi setelah melakukan kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian interaksi sosial, syarat-syarat interaksi sosial, membagi bentuk interaksi sosial yang asosiatif, membagi bentuk interaksi sosial yang disosiatif, dan menyimpulkan. Baik, saya mulai dari poin A, yaitu terkait dengan interaksi sosial. Dan kembali menanya, ya, apa yang kalian ketahui? Karena kalian tadi setelah saya menanyakan apakah pernah mendengar kalimat atau kata interaksi sosial? Baik, satu orang menurut persepsi pendapat, apa yang kamu ketahui tentang apa itu interaksi sosial? Email, saling membutuhkan satu sama lain. Fatir, saling bertukar informasi. Ikrar, saling tolong menolong. Kalian saling berkomunikasi, ya? Amin. Saling membutuhkan. Hubungan antar orang per orang. Nobi belakang. Hubungan timbal balik antar individu maupun kelompok. Ayo. Saling menghormati. Ya, baik. Jadi itu semua. Ya. Anak saling menghargai. Itu ya. Oke. Saling toleransi. Itu ya. Ya. Jadi ya. Menghargai pendapat. Jadi itu ya. Interaksi ada yang menyebutkan tadi adalah hubungan timbal balik juga. Itu ya. Baik. Ini adalah
pengertian interaksi sosial yang dikemukakan oleh pakar maupun tokoh. Pendapat kalian tadi, mulai dari katakanlah Fatih, terus Ana, Novi dan lain sebagainya, digabungkan di sini. Jadi pendapat kalian tadi benar, ya. Jadi interaksi sosial adalah hubungan antar orang perorangan, antar kelompok manusia maupun antar perorangan dengan kelompok manusia, dan hubungan yang terjadi harus dilakukan secara timbal. Maksudnya apa? Ada yang ingin bertanya sampai di sini terkait dengan ini? Ada yang ingin bertanya sampai di sini? Ya, kan? Apa perbedaan dari kehidupan perorangan dengan kelompok? Ya. Jadi apa perbedaan antara kehidupan perorangan individu maupun kelompok? Ya. Jadi kembali kepada definisinya, perorangan ataupun individu adalah pribadi. Dia tidak lebih dari dia sendiri. Kalau kelompok adalah kehidupan, ya, yang dilakoni lebih dari Satu orang. kegiatan ataupun aktivitasnya dilakukan sendiri, itu adalah perorangan, ya. Kalau kelompok, aktivitas kita manusia yang dilakukan lebih dari Satu orang. ya. Terima kasih kepada anak, beri aplaus. Baik, saya kembali kepada pengertian ataupun definisinya. Di sini ada yang menyebutkan ini poin pentingnya adalah timbal balik. Ya. Apa maksud timbal balik di sini? Karena dalam definisi interaksi sosial, kalau tidak ada timbal balik, maka tidak bisa disebut sebagai interaksi sosial. Dan tidak semua aktivitas kita manusia itu disebut dengan interaksi sosial. Itu ya. Timbal balik adalah poin penting. Ketika ditanya, ada yang merespon, ada yang menjawab. Ya. Itu adalah hubungan timbal balik. Ketika disapa, dia menjawab. Ada respon, ada timbal balik. Dipukul, marah, timbal balik. Iya, dan masih banyak lagi contoh. Baik, syaratnya adalah kontak sosial dan komunikasi. Artinya apa dia? Kalau tidak ada kontak sosial dan komunikasi, maka itu tidak bisa disebut dengan interaksi sosial. Kembali pada pernyataan saya tadi, tidak semua aktivitas kita manusia itu disebut dengan interaksi sosial. Kalau tidak ada kontak sosial, Pak, tidak bisa disebut interaksi sosial. Kalau tidak ada komunikasi, Pak, tidak bisa disebut dengan interaksi sosial. Kontak sosial bisa dilakukan secara langsung maupun tidak. Dan tidak langsung dengan HP, katakanlah ya. HP dengan canggihnya peradaban kita manusia sekarang, kita yang di Bima bisa kontak, itu namanya kontak sosial. Orang yang ada di Jakarta bukan di luar kota, luar negeri, ya, itu kontak sosial, tapi secara tidak langsung. Ada yang langsung, katakanlah si Paki bisik-bisik pada depan, ya, saya pinjam dulu, saya lupa bawa duit, dikasih direspon sama kita, boleh bisa jadi. Itu adalah contoh dari kontak sosial langsung. Terus komunikasi, adanya ya bahasa dan simbol-simbol yang disepakati. Ya, terkadang kan dalam lingkungan tempat kita tinggal ada saudara kita misalnya yang tidak senormal, yang sunat,
itu. Katanya kita pastikan kontak sosial dengan menggunakan simbol maupun bahasa. Ciri-cirinya adalah jumlah pelakunya lebih dari 1 orang, berlangsung secara timbal balik. 3, adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol yang disepakati. Dan yang keempat, adanya suatu tujuan tertentu dalam melakukan aktivitas atau interaksi sosial. Pasti ada yang namanya tujuan. Seperti ini. Ini adalah interaksi sosial antar ya. Tujuannya apa? Ada tujuan. Saya sebagai guru, tujuannya adalah mencerdaskan anak-anak kelas. Tujuannya kalian mencari ilmu. Iya. Saya rasa di sini sudah jelas. Baik. Dalam interaksi sosial ada 3 interaksi yang dilakukan. Yang pertama, interaksi antar kelompok dengan kelompok. Ini contohnya. Lebih dari 1 orang tadi seperti yang ditanyakan oleh Ana, ada individu, ada kelompok. Kalau individu itu sendiri dia, dan kalau kelompok lebih dari 1 orang. Tuh. 1 orang, ada lagi yang bisa menyebutkan contoh dari interaksi sosial antar kelompok selain daripada tarik tambang. Ini bermain sepak bola, bermain voli, bola kaki, basket, ya. Raket. Baik, berarti sudah paham ya. Saya lanjut pada interaksi sosial yang kedua adalah interaksi sosial antar individu dengan individu. Ini ya. Lanjut. Interaksi yang ketiga adalah interaksi sosial antar individu dengan kelompok. Saya rasa sudah jelas di sini. Berlangsungnya suatu proses interaksi sosial itu didasarkan pada beberapa faktor. Yang pertama, faktor imitasi. Faktor imitasi merupakan satu proses seseorang yang mencontoh orang lain ataupun kelompok. Ya, pada slide ini saya menuangkan seorang anak yang mencontoh bapaknya yang sedang ya. Itu disebut dengan imitasi. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain yang kalian temukan di rumahnya ataupun di tempat tinggalnya. Ya, ada ya? Dia bisa menyebutkan contoh lain selain daripada itu yang ditampilkan. Imitasi yang proses seorang yang mencontoh orang lain atau kelompok. Coba, Auli. Ya, seorang anak yang membuat masak-masakan karena mencontoh ibunya yang sedang memasak di dapur. Itu ya. Baik, faktor yang selanjutnya adalah sugesti. Jadi sugesti ini merupakan pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang. Contoh yang saya tuangkan di sini adalah pasien dengan dokter. Itu sugesti. Kalaupun kita meminum obat yang sah, diberi oleh kakak maupun orang tua kita di rumah, walaupun sembuh mungkin ya memakan waktu yang lama. Kalau kasih paracetamol, ini rumah paracetamol. Kunjung juga ke dokter. Pas dokter bilang ini minum obatnya yang teratur, 2 kali minum obat sembuh. Padahal obat yang sah.
itu adalah sugesti. Ya. Baik, faktor yang selanjutnya adalah faktor identifikasi. Faktor ini merupakan kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Itu ya. Sama dengan orang lain. Masih banyak yang kita temukan dalam kehidupan nyata kita ya. Baik, selanjutnya adalah faktor simpati. Faktor simpati merupakan kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang dialami atau diderita. Ini adalah satu contoh ya. Ini merupakan satu keadaan sosial di mana negara ini mengalami yang namanya perang. Hilang rumah, ya, orang tua tidak ada. Kita lihatnya misalnya dalam media, perasaan kita tergugah, ya, merasa iba yang pada akhirnya ingin membantu mereka misalnya. Dan meski banyak katakanlah yang sering terjadi yang kita lihat itu adalah peperangan di konflik di Palestina itu ya, dan Israel. Ini katakanlah tentara PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang diutus oleh PBB untuk mengamankan. Kenapa negara-negara yang mengutus itu? Karena ada rasa simpati. Banyak. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk interaksi sosial. Ini penjualnya. Jadi interaksi sosial dapat terjadi dimanapun dan kapanpun serta dilakukan oleh siapa tanpa mengenal usia dan pendidikan. Ada beberapa bentuk interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, proses asosiatif. Proses ini terjadi apabila seseorang atau kelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada kesatuan pada kesamaan. Ya. Terus yang kedua, proses ini terjadi atas 3 bentuk, yaitu kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Saya mulai dari kerjasama. Jadi kerjasama itu adalah sebagai suatu usaha bersama atau antar orang, perorangan, atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Contoh, gotong royong. Dalam pelaksanaannya kerjasama ada 5 bentuk, yakni kerukunan, organik, kooptasi, koalisi, dan joint venture. Baik, ini adalah contoh dari gotong royong ya. Tuh. Dan kegiatan ini sering kita lakukan ya dalam lingkungan tempat tinggal kita. Yang kedua adalah akomodasi. Yang dimaksud dengan akomodasi adalah suatu menyelesaikan pertentangan tanpa mengaturkan pihak lawan sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya. Contoh penyelesaiannya persoalan PHK terhadap karyawan. Dalam pelaksanaannya, akomodasi memiliki beberapa bentuk, yaitu koalisi, kompromi, arbitrasi, mediasi, konsiliasi, parlemen, dan adjudikasi. Ini adalah satu gambaran, ya, satu proses, ya, yang tetap menjaga kepribadian lawan. Ada kelompok orang yang menuntut terkait dengan haknya. Perusahaan walaupun banyak uang dan lain sebagainya tidak langsung hantam saja, menjaga jati diri. Baik, saya lanjut pada asimilasi. Asimilasi merupakan cara-cara bersikap dan bertingkah laku
menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan. Contohnya pernikahan yang berbeda etnis dan ras. Ya. Sikap toleransi di sini saling menghargai dan satu sama lain. Ya. Contoh asimilasi lain, apa? Penyatuan budaya itu akan membentuk satu budaya baru. Dari budaya dan kebiasaan yang berbeda, ya, menjadi satu karena adanya toleransi yang pada akhirnya melahirkan kebiasaan maupun kebudayaan baru. Itu ya. Ini. Baik, selanjutnya adalah proses disosiatif. Proses ini terjadi apabila seseorang atau kelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik. Kalau yang pertama, asosiatif itu mengarah kepada kebersamaan pandangan. Kalau disosiatif itu mengarah kepada konflik, pertikaian, perpecahan. Proses ini terjadi atas tiga bentuk, yaitu kompetisi, kontravensi, dan pertentangan. Saya mulai dari kompetisi ataupun persaingan. Kompetisi adalah satu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu. Contoh gelar juara, kesuksesan, sebuah piala dan hadiah. Dan untuk mendapatkannya, seseorang harus bersaing satu dengan yang lainnya. Dalam pelaksanaannya, persaingan ini memiliki beberapa bidang, yaitu persaingan ekonomi, budaya, kekuasaan, dan lain. Ini kompetisi ya. Seperti yang kita bacakan tadi, untuk mendapatkan gelar juara itu perlu yang namanya pula dengan ini. Selanjutnya adalah poin B, kontravensi. Kontravensi adalah sikap mental yang bersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan. Kontroversi gejala adanya ketidakpastian mengenai diri seseorang, perasaan tidak suka yang disembunyikan, kebencian, keraguan terhadap kepribadian. Contoh adalah OSIS di sekolah, mempunyai suatu rencana tetapi kelas tidak kurang setuju, itu ya. Sehingga berkembang rasa tidak suka atau benci namun masih disembunyikan. Ini yang disebut dengan kontravensi. Selanjutnya adalah pertentangan ataupun konflik. Jadi pertentangan atau konflik adalah suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menantang kekalahan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Konflik terjadi jika dua pihak berusaha saling menggagalkan tujuan masing-masing. Dan penyebabnya adalah perbedaan antar individu, kebudayaan, kepentingan, perubahan sosial. Bentuk konflik yang terjadi di masyarakat seperti konflik sosial, pribadi, konflik antar kelas, politik, dan konflik internasional. Ternyata kalian sudah paham ini ya. Ini konflik apa? Jawabannya ini. Konflik apa? Ini konfliknya, konflik antar kelas, bisa juga politik. Kalau yang ini adalah konflik internasional. Ya, dunia tadi. Baik, saya masuk pada pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Poin B-nya, interaksi sosial merupakan kunci dari semua kehidupan sosial karena tanpa interaksi sosial tidak mungkin ada kehidupan bersama. Ya. Baik. Berbagai kebutuhan manusia melahirkan beraneka ragam lembaga sosial. Guna memenuhi kebutuhan, adanya interaksi sosial dalam pemenuhan kebutuhan, maka terbentuklah berbagai lembaga sosial, dan adanya lembaga sosial dimaksud untuk memenuhi berbagai keperluan dari kehidupan manusia. Jadi
lembaga sosial itu terbentuk itu atas dasar kebutuhan kita manusia masing-masing. Itu lahir dari kebutuhan individu pada awalnya. Jelaskan di sini, tidak akan terjadi kehidupan bersama tanpa adanya interaksi sosial. Berawal dari kebutuhan individu. Kalian bisa bayangkan atau kalian bisa amati apa misalnya aktivitas kita hari-hari, mulai kita bangun sampai tidur lagi, pasti membutuhkan yang namanya paham itu ya? Baik. Contoh manusia membutuhkan pendidikan seperti kalian, ya. Maka lahirlah yang namanya, dibentuklah yang namanya lembaga pendidikan. Baik, materi sudah jelas di sini. Kita akan masuk pada sesi selanjutnya adalah diskusi, ya. Kita akan membentuk kelompok diskusi, ya. Teknik pembentukannya adalah seperti biasa, hitung mulai dari pojok ini sampai 5, diulangi 1 lagi ya. Ya, baik. Silakan. 1, 2. Ya, silakan bentuk kelompok yang sama, mengucapkan, menyebutkan angka-angka yang sama. Silakan. Kita pakai meja ini ya. Ya, silakan.
Ya, baik. Ya, dengarkan ini. Ya, dengarkan ini. Kelompok satu mana? Sekali lagi saya tanya, kelompok satu mana? Kelompok satu. Ya, dengarkan ini. Kelompok satu mana? Kelompok dua. Kelompok tiga. Kelompok empat. Sekali lagi. Kelompok empat. Kelompok empat. Kelompok lima. Ini kelompok berapa? Ya? Ya, silakan. Dengarkan sini. Kelompok satu. Kelompok dua. Kelompok tiga. Kelompok tiga. Kelompok empat. Ya. Kelompok lima. Ya, tidak ada lagi yang bersuara. Ya, setiap kelompok tentukan siapa yang akan menjadi penyaji, moderator, dan notulennya. Ya. Ya. Waktu saya beri 15 menit untuk menyelesaikan semuanya. Ya, tidak ada lagi yang bersuara. Oh, nanti.
Kelompok 2. Kelompok 3. Sudah terbuka nih. Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 5 ya. Foto ya. Foto ya. Kelompok 1. Ya, silakan berdiskusi ya. Semuanya harus aktif untuk ya menghasilkan yang terbaik bagi kelompoknya. Ya, saya akan tetap menilai siapa-siapa saja yang aktif. Ya. Satu bagaimana sudah? Ya, tinggal 3 menit. Kelompok 2 sudah? Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, sedikit lagi.
yang jadi penyajinya? Kelompok 2. Moderator. Jadi untuk penyanyinya juga dengan moderator. Teratur dia ya. Kelompok 1. Siapa yang jadi moderator? Penyanyi. Kelompok 3. Siapa yang menjadi moderator? Kelompok 4. Siapa yang menjadi moderator? Penyanyinya. Kelompok 5. Siapa yang menjadi moderator? Ya, baik. Kelompok 1 bagaimana? Sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? 4? Kelompok 5? Ya, baik. Baik. Pada kesempatan ini, karena setiap kelompok sudah siap untuk menyajikan hasil diskusinya, maka saya buka sesi presentasi. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada kelompok 1 untuk menyajikan hasil diskusinya kepada silakan. Kelompok lain tetap fokus dan dengarkan apa yang menjadi presentasi pada kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Guru yang telah memberikan kami waktu dan kesempatan bagi kami untuk mempresentasikan hasil diskusi. Waktu dan saya berikan kesempatan kepada teman saya yang bernama Lestari Dia Kusumaningrum untuk membacakan hasil diskusi. Terima kasih moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa saja bentuk proses sosial asosiatif? 4 bentuk interaksi sosial asosiatif. 1. Kerjasama. Kerjasama adalah usaha bersama antar perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. 2. Akomodasi. Akomodasi. Bentuk interaksi sosial asosiatif selanjutnya adalah akomodasi. 3. Akulturasi. 4. Asimilasi. Demikian hasil diskusi kami. Kami membuka sesi tanya jawab untuk 1 orang dari kelompok lain. Ya, dari kelompok mana? Sebutkan namanya. Tulis dari kelompok 2 ya? Ya, silakan. Kelompok penyaji dengarkan. Bentuk-bentuk interaksi termasuk interaksi sosial adalah. Terima kasih atas pertanyaan Anda. Kami akan menjawabnya. Jawabannya adalah 1. Kerjasama. Kerjasama adalah usaha bersama antar orang perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. 2. Akomodasi. 3. asimilasi. 4. akulturasi. 5. Persaingan. 6. Organisasi. 7. Pertikaian. Demikian hasil diskusi kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
hasil diskusinya. Dan terima kasih kepada kelompok 2 yang tadi tulis yang sudah menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan materi yang kita diskusikan. Baik, selanjutnya dengarkan ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi hasil diskusi dari kelompok 2. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya kami ingin berterima kasih kepada Bapak Guru yang telah memberikan waktu dan kesempatan kami. Dan sekarang saya akan alihkan pembicaraan kepada teman saya Tuti yang lagi kepadanya. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk mempresentasikan hasil jawaban dari kelompok kami. Pertanyaannya ialah bagaimana cara mengatasi masalah interaksi sosial disosiatif? Solusi untuk mengatasi interaksi disosiatif adalah 1. Koersi, akomodasi yang dipaksakan. 2. Kompromi, menyelesaikan masalah dengan mengurangi tuntunan. 3. Arbitrasi, menyelesaikan masalah dengan melibatkan pihak ketiga. 4. Toleransi, menyelesaikan masalah dengan saling menghormati dan menghargai. Dan sekarang kami ingin membuka sesi tanya jawab kepada satu kelompok yang ingin bertanya. Ya, sesi tanya jawab. Ada kelompok yang ingin bertanya? Ya, kelompok? Ya, namanya? Abelia. Ya. Bagaimana jika terjadi interaksi sosial dalam berbagai bidang kehidupan manusia? Terima kasih atas pertanyaan. Kita adalah makhluk sosial yang biasa dan butuh bantuan orang lain. Jika tidak ada interaksi sosial dengan orang lain juga, maka hidup kita dan aktivitas yang kita lakukan tidak akan berjalan lancar, serta apa yang kita lakukan akan terasa lebih berat. Sekian dari kami. Bila ada salah kata yang kurang enak, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah menyajikan hasil diskusinya. Dan terima kasih pula kepada kelompok 3 khususnya Abel yang sudah menanyakan pertanyaan tadi terkait dengan materi yang kita bahas pada kesempatan hari ini ya. Baik, selanjutnya saya berikan waktu dan kesempatan kepada kelompok 3. Untuk kelompok 3, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dan bisa untuk kelompok-kelompok yang lain maju ke depan untuk mendengarkan hasil presentasi kelompok-kelompok lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang memberikan
kelompok 4 namanya Husna. Ya, silakan Husna. Apa yang terjadi jika seseorang tidak pernah melakukan interaksi sosial? Terima kasih kepada kelompok yang sudah bertanya, dan jawaban kami adalah apabila seseorang tidak melakukan interaksi sosial, dia akan dianggap sombong dalam masyarakat, menjadi pemalu dan sulit mencari teman di sekolah. Sekian hasil diskusi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah berhasil mempresentasikan hasil diskusinya, dan tidak pula saya lupa mengucapkan terima kasih kepada kelompok 4 khususnya Husna yang sudah menanyakan pertanyaan terkait dengan materi yang kita bahas pada kesempatan hari ini. Baik, saya lanjut pada kelompok 4. Untuk kelompok 4, waktu dan kesempatan saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya, saya sebagai moderator ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Guru mata pelajaran yang telah menyempatkan waktunya untuk kami. Saya akan memberi kesempatan kepada penyaji yang bernama Hadatul Aisy. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk menyajikan hasil diskusi kami. Pertanyaannya, bagaimana hubungan antara kelas sosial dan interaksi sosial dapat mempengaruhi seseorang? Jawabannya adalah hubungan antara kelas, stratifikasi sosial dengan interaksi sosial dapat mempengaruhi seseorang. Hal ini dapat mengakibatkan seseorang dalam melakukan interaksi atau bergaul dengan orang lain, di mana antar dengan lainnya memiliki batasan atau jabatan yang tidak bisa disandingkan dengan mudah. Kami akan membuka sesi tanya jawab kepada kelompok lain. Ya, kelompok berapa? Ya, silakan. Apa yang dimaksud proses interaksi sosial dan contohnya? Terima kasih atas pertanyaannya. Jawaban kami adalah interaksi sosial asosiatif adalah interaksi sosial yang mengarah pada satuan atau membawa pengaruh yang positif. Contohnya, interaksi sosial asosiatif adalah warga di RT 5 melakukan kerja bakti untuk membersihkan selokan yang kotor. Adanya pemungutan suara untuk memilih ketua kelas. Sekian dari kami. Bila ada kata salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada kelompok 4 yang sudah menyajikan hasil diskusinya, dan begitu pula untuk kelompok 5 khususnya Novi yang sudah menanyakan pertanyaan terkait dengan materi yang kita bahas pada kesempatan hari ini. Ya, selanjutnya saya berikan waktu dan kesempatan kepada kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami.
Sebelumnya saya sebagai moderator ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Guru mata pelajaran yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya akan memberikan waktunya kepada penyaji yang bernama Fajia Dinda Putri untuk membacakan hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk membacakan hasil diskusi kami. Pertanyaannya, mengapa dapat terjadinya proses sosial disosiatif di dalam masyarakat? Jawabannya, proses sosial disosiatif adalah keadaan disharmoni akibat adanya pertentangan antar anggota masyarakat. Ketidaktertiban sosial disorder memunculkan disintegrasi sosial akibat pertentangan antar anggota masyarakat tersebut. Saya akan membuka sesi tanya jawab. Saya persilakan kepada satu orang peserta dari kelompok lain. Ya, kelompok berapa? Ya, silakan kelompok satu untuk menanyakan. Bagaimana cara Anda interaksi antara manusia di bidang sosial budaya Terima kasih kepada kelompok satu yang telah memberikan pertanyaan kepada kami. Jawaban dari kami adalah, selain melalui kegiatan gotong royong, cara interaksi dengan masyarakat yang beragam sosial budaya adalah melalui menjalin kerjasama yang baik, rasa toleransi, mengembangkan sikap saling menerima, menghargai perbedaan yang ada. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata yang tidak enak didengar oleh kelompok lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atau untuk kelompok Cina. Ya, terima kasih kepada kelompok 5 yang sudah menyajikan hasil diskusinya. Begitu pula pada kelompok 1 yang sudah menanyakan terkait dengan materi pembahasan kita pada kesempatan hari ini. Ya, baik. Terima kasih. Ya, sesi diskusi presentasi kita sudah lewati bersama ya. Ya, artinya pada materi interaksi sosial ini, ya, saya rasa kalian bisa memahami semua. Ya, baik. Satu orang dari kelompok mana? Kelompok berapa ini? Kelompok 4. Ya, coba saya ingin tanya, apa yang kamu ketahui tentang interaksi sosial asosiatif? Interaksi sosial asosiatif adalah warga di RT 5 melakukan kerja bakti untuk membersihkan selokan yang kotor. Adanya pemungutan suara untuk memilih ketua kelas. Ya, tangan untuk Hai. Dan sudah mengulangi definisi dari interaksi sosial asosiatif. Baik. Jadi pada pertemuan kali ini saya ingin coba tanya, apakah metode pembelajaran kita seperti ini kalian menyukai? Kita akan lakukannya terus, ya. Baik anak-anak. Ya, pada tahapan pembelajaran kali ini kita sudah mengimplementasikan sila-sila yang ada pada Pancasila. Yang pertama, sila pertama adalah ketuhanan yang maha esa. Implementasinya kita
berdiskusi untuk mencapai satu. Tidak terima juga keadilan sosial. Kita sudah terakhir ya untuk menampilkan dari berbagai kelompok. Ya baik, karena waktu sudah di ujung, maka saya ingin menekankan kalau pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas terkait dengan ya apa lembaga sosial. Kita akan membahas lembaga. Ingat ya, ada buku paketnya ini. Baik, sebelum saya tutup pertemuan kita pada kesempatan hari ini, saya harapkan satu orang untuk memimpin doa. Siapa? Pati. Ya, Pati silakan untuk memimpin yang lain dengarkan. Saya tutup pertemuan kita pada kesempatan hari ini dengan ucapan terima kasih banyak